Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, hari ini kita akan belajar mengenal bahaya narkoba. Materi hari ini akan membahas tentang pengertian nafsa, sebab-sebab terjadinya penyalahgunaan nafsa, ciri-ciri pengguna nafsa, dan akibat penyalahgunaan nafsa. Pengertian nafsa. Nafsa adalah singkatan dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Nafsa adalah zat yang dapat mempengaruhi kondisi sosial psikologis seseorang, serta dapat menimbulkan ketergantungan fisik dan psikologis. Nafsa termasuk bahan adiktif karena menimbulkan ketergantungan dan tergolong zat psikoaktif, artinya berpengaruh pada kerja otak dan mengubah perilaku pemakainya. Ciri-ciri penyalahgunaan nafsa cenderung memberontak dan menolak otoritas. Sebagai contoh, misalnya, bila diberi tugas, selalu menolak atau menunda. Ciri berikutnya adalah cenderung memiliki gangguan jiwa, seperti depresi, cemas, psikotik, tidak bersosialisasi. Ciri berikutnya adalah perilaku menyimpang dari aturan atau norma yang berlaku. Ciri penyalahgunaan nafsa yang lainnya seperti rasa kurang percaya diri, rendah diri, dan memiliki citra diri yang negatif. Sifat mudah kecewa, cenderung agresif, dan destruktif. Mudah merasa bosan dan jenuh, keinginan untuk bersenang-senang, keinginan untuk mengikuti mode karena dianggap sebagai lambang keperkasaan dan kehidupan modern. Ciri berikutnya, keinginan untuk diterima dalam pergaulan, identitas diri yang kabur sehingga merasa diri kurang jantan. Seperti misalnya dia adalah perempuan, namun perilakunya tidak menunjukkan keperempuannya. Berikutnya, ciri tidak siap mental untuk menghadapi tekanan pergaulan sehingga sulit mengambil keputusan untuk menolak tawaran nafsa dengan tegas. Ciri berikutnya, kemampuan komunikasi yang rendah dan kurang menghayati iman kepercayaannya. Anak-anakku, berikutnya kita membahas mengenai penyebab penyalahgunaan nafsa. Penyebab penyalahgunaan nafsa ada 3. Yang pertama, dari faktor individu, dari diri kita. Kebanyakan penyalahgunaan nafsa dimulai pada masa remaja yang sedang mengalami perubahan biologis, psikologis, maupun sosial. Faktor penyebab berikutnya adalah faktor lingkungan, seperti keluarga, sekolah, teman, dan masyarakat, di mana lingkungan tersebut kurang mendukung seseorang untuk menjadi lebih baik. Faktor berikutnya adalah faktor dari nafsa itu sendiri, karena nafsa itu mudah didapat di mana-mana, tanpa harus ada resep dokter. Anak-anakku, berikut kita bahas mengenai dampak penyalahgunaan nafsa. Dampak yang pertama adalah dampak dari fisik, dari diri kita, fisik biologis kita. Dampak yang kedua adalah dampak psikologis, dan dampak yang terakhir adalah dampak sosial. Dampak fisik bisa dilihat pada gambar ini. Misalnya daya ingat menurun. Berikutnya kulit keriput, gangguan fungsi jantung sering berdebar, radang dan TBC, hepatitis B ataupun C, dan yang terakhir adalah HIV, AIDS, dan kematian. Dampak berikutnya adalah dampak psikologis, emosi yang tidak terkendali, mudah marah, mudah tersinggung, curiga, cemas, atau takut yang berlebihan, yang tanpa sebab, sehingga kadang-kadang tidak masuk akal. Selanjutnya adalah selalu berbohong kepada siapa saja. Dia selalu berbohong, dan berikutnya adalah tidak merasa aman. Dia berada di orang-orang yang ada di sekitarnya. Misalnya di rumah pun dia juga tidak merasa aman, dia selalu gelisah, apalagi kalau di sekolah. Dampak berikutnya adalah tidak mampu mengambil keputusan yang wajar. Misalnya hal itu harus ditolak, tapi dia tidak berani untuk menolak. Dan yang terakhir adalah yang berbahaya, yaitu depresi ataupun gangguan jiwa.
Berikutnya adalah dampak sosial, di mana dampak sosial ini adalah yang memberikan sanksi adalah masyarakat. Sebagai contoh misalnya, seseorang pengguna nafsa bisa dikucilkan oleh masyarakat. Dia tidak punya teman, dia dijauhi. Dampak berikutnya adalah sering melakukan kekerasan, misalnya bertengkar, berkelahi, tawuran. Dan yang terakhir adalah sering berbuat kriminal seperti mencuri, merampok, menjamret, dan lain sebagainya. Demikian anak-anakku, sekilas tentang dampak nafsa atau narkoba. Mari kita memulai hidup kita dengan yang lebih baik, dengan tahu dampak dari nafsa atau narkoba, maka kita bisa menjauhi hal-hal yang berhubungan dengan nafsa. Kita harus berani menolak mereka dengan tegas. Jauhi narkoba. Jadilah orang yang baik, jadilah remaja yang bermanfaat bagi diri kita, keluarga maupun masyarakat. Sekian, kita akan bertemu di lain waktu dengan materi yang berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.